Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beduk yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam suasana Ramadan. Semoga menjadi lebih berkah. Oke sahabat beduk yang dirahmati oleh Allah, kita teruskan ngaji kita teruskan belajar kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang ulasan atau kandungan suratul Fatihah, karena surat Fatihah itu merupakan surat yang setiap hari kita baca berulang kali. Kalau di sholat minimal 17 kali kita baca, belum di kesempatan yang lain. Sudah barang tentunya kita mengetahui makna atau memahami kandungan dari suratul Fatihah tersebut, agar kita dalam melafalkan atau membaca Fatihah benar-benar dapat terserap di dalam hati. Oke, kita mulai. Suratul Fatihah. Surat Fatihah itu mempunyai setidaknya 30 nama. Jadi selain Fatihah itu ada nama-nama yang lain. Ulama mengumpulkan kurang lebih ada 30 nama. Tapi yang paling familiar, yang paling masyhur, yang terkenal adalah nama 4 nama yang paling terkenal. Tapi semuanya dikumpulkan ada 30 nama. Nama Fatihah yang pertama adalah Fatihah itu sendiri, Al-Fatihah, yang mempunyai arti adalah pembuka, surah pembuka di dalam Al-Quran. Dan memang surat yang pertama kali yang terdapat di dalam Al-Quran adalah suratul Fatihah. Makanya dinamakan surat pembuka Al-Fatihah. Nama lain dari Al-Fatihah yaitu Ummul Kitab atau Ummul Quran. Ummul Kitab atau Ummul Quran yang bermakna adalah induknya kitab, induknya Al-Quran. Jadi Al-Fatihah itu merupakan induknya dari Al-Quran. Di Al-Quran yang berjumlah 30 juz, suratnya berjumlah 114 surat, dan ayatnya ini berbeda-beda pendapat ulama ya. Yang paling muktamad, yang paling kuat itu ulama berpendapat bahwa ayat Al-Quran berjumlah 6.666. Itu ulama yang paling kuat. Tapi ada ulama yang lain berpendapat bahwa jumlah dari ayat Al-Quran itu berjumlah 6.660, terpaut 6 ayat. Dan ulama yang lain berpendapat bahwasanya jumlah ayat Al-Quran sebanyak 6.236 ayat. Nah, ini terpaut agak banyak dengan yang 1-2 tadi, yaitu 6.236 ayat. Jadi ada perbedaan pendapat tentang jumlah ayat. Yang pertama yang paling kuat itu 6.666. Yang kedua 6.660. Pendapat yang ketiga 6.236 ayat. Dan kalau ulama Saudi Arabia itu memilih yang ketiga, yaitu jumlah ayatnya ada 6.236. Dan kayaknya yang di Indonesia ini kayaknya juga menganut yang 6.236 tadi, yang selama ini beredar di masyarakat kita. Dan dari jumlah ayat tersebut, apakah ayatnya berkurang atau bertambah? Kok perbedaan ayat tersebut? Nah, itu bukan begitu. Jadi perbedaan ayat itu bukannya ayat Al-Quran itu ada yang bertambah lalu yang 6.200 terus berkurang, tidak. Ayatnya tetap. Cuma saja di sini ada perbedaan dari segi pemenggalan ayat. Dari segi pemenggalan ayat.
Contohnya di awal surat Hamim Kaf Ha Ya Ain Shad, itu ada yang berpendapat satu ayat. Berarti Hamim Kaf Ha Ya Ain Shad itu satu ayat. Ada yang berpendapat bahwa hal ini adalah dua ayat. Hamim satu ayat, terus Kaf Ha Ya Ain Shad ayatnya berbeda. Jadi ada dua ayat. Nah, seperti inilah yang menjadikan perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Jadi ayatnya masih tetap, cuma jumlah penggalan ayatnya saja yang perbedaan pendapat. Itu Ummul Kitab atau Ummul Quran. Dan 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat tersebut, semuanya ini dirangkum atau dikumpulkan isinya, diringkas di dalam suratul Fatihah. Jadi apa yang terkandung di dalam suratul Fatihah ini adalah semua kandungan isi Al-Quran, ringkasan dari rangkuman dari semua kandungan Al-Quran. Maka dari itu Al-Fatihah juga disebut dengan istilah Ummul Kitab atau Ummul Quran, yang artinya induknya kitab atau induknya Al-Quran. Karena memang semua isi Al-Quran itu diringkas atau dirangkum di surat Al-Fatihah.